Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaful Jamil dari Politeknik Prasetya Mandiri jurusan Perhotelan tahun 2024 dengan NIM 24934121016. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kompensasi. Oke, yang pertama, kompensasi. Menurut Eni, kompensasi dapat didefinisikan sebagai bentuk timbal jasa yang diberikan kepada pegawai sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi dan pekerjaan mereka kepada organisasi. Kompensasi tersebut tuh dapat berupa finansial yang langsung maupun tidak langsung. Jadi apa sih kompensasi itu? Jadi simpelnya secara umum kompensasi itu hal yang diterima oleh karyawan baik berupa uang atau bukan uang gitu sebagai balas jasa yang diberikan perusahaan terhadap karyawan gitu. Nah, kompensasi ini tuh lebih dari sekedar upah dan gaji juga, dapat juga insentif atau perangsang dan program lainnya gitu yang memang berguna untuk karyawan. Selanjutnya saya akan menjelaskan 4 tujuan dari kompensasi. Yang pertama adalah untuk mempertahankan karyawan. Tujuan kompensasi untuk mempertahankan karyawan yang dipertahankan adalah karyawan-karyawan yang memang berpotensi dan sangat diandalkan oleh perusahaan gitu. Karyawan tersebut biasanya memberikan banyak kontribusi terhadap kemajuan perusahaan yang tempat dia bekerja kayak gitu. Terus yang kedua adalah untuk mendapatkan karyawan juga. Nah, seperti yang disebutkan di atas bahwa kompensasi itu tuh salah satu hal yang dicari oleh para pekerja, karena semakin besar kompensasi yang diberikan oleh perusahaan, semakin banyak juga karyawan yang memang berminat untuk masuk ke dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah menjamin keadilan. Kompensasi yang adil itu memastikan bahwa karyawan dengan kualifikasi yang lebih bagus itu tuh bisa mendapatkan kompensasi yang lebih baik atau yang sesuai. Terus yang terakhir adalah meningkatkan motivasi karyawan. Kompensasi yang sesuai atau kompensasi yang diberikan kepada pegawai yang memang sangat menguntungkan untuk pegawai biasanya meningkatkan motivasi pegawai lebih jadi ikhlas, jadi lebih bersemangat dan lebih maksimal dalam bekerja kayak gitu. Selanjutnya adalah jenis-jenis kompensasi. Jenis-jenis kompensasi terbagi menjadi dua, yaitu kompensasi finansial dan non finansial. Kompensasi finansial pun terbagi menjadi dua lagi, yaitu finansial langsung dan tidak langsung. Yang kompensasi finansial yang langsung adalah imbalan uang yang diberikan oleh perusahaan yang sifatnya tangible atau terlihat gitu, seperti gaji, insentif, macam-macam tunjangan, THR, komisi, bonus, dan lain-lain. Terus yang selanjutnya adalah kompensasi tidak langsung. Kompensasi ini juga berwujud uang, namun tidak diberikan secara langsung kepada karyawan, tetapi diberikan kepada pihak ketiga, misalkan kayak perusahaan asuransi atau memang badan-badan lainnya gitu, yang memang bisa dipakai oleh atau digunakan oleh karyawan. Nah, selanjutnya adalah kompensasi non finansial. Dalam sebuah hubungan kerja di perusahaan, kompensasi non finansial itu adalah imbalan untuk karyawan dari perusahaan yang bukan berupa nominal sejumlah uang. Meskipun demikian, kompensasi non finansial adalah hal yang manfaatnya pun bisa dirasakan secara langsung oleh karyawan kayak gitu. Kompensasi itu sifatnya non material, seperti misalkan kayak kesenangan dan kepuasan. Misalkan kayak salah satu kompensasinya adalah jam kerja yang fleksibel untuk karyawan atau memang cuti yang dimudahkan oleh perusahaan kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah equity theory atau teori keadilan. Teori yang melandasi penelitian ini salah satunya adalah menurut Robbins and Judge 2008 mengatakan bahwa teori keadilan adalah ketika karyawan merasa puas dengan keadilan yang dirasakan, maka karyawan akan tetap setia pada organisasi. Nah, intisari dari teori keadilan itu ada dua. Yang pertama adalah ketika karyawan tidak mendapatkan kompensasi yang sesuai, ada dua kemungkinan. Yang pertama ada karyawan tersebut akan berusaha memperoleh imbalan yang lebih besar atau memang mengurangi intensitas usaha yang dibuat dalam pelaksanaan tugas ketika dia bekerja kayak gitu. Nah, selanjutnya ada studi kasus yang memang sudah saya cari sebelumnya dan saya mencantumkan 3. Yang pertama ada dari PT BPR Karya Jatnika Sadaya, salah satu kantor cabang yang bergerak di bidang layanan jasa keuangan dengan produk berupa pemberian fasilitas kredit, tabungan, dan deposito. Nah, kompensasi yang diberikan oleh perusahaan itu meliputi gaji pokok, bonus insentif, dan tunjangan hari raya kayak misalkan THR, kesehatan, dan lain-lain gitu. Nah, indikator pendapatan kompensasinya itu ada kinerja individu, target pemasaran, dan jabatan serta tanggung jawab itu. Jenis kompensasi finansial yang tercantum di
perusahaan ini adalah yang langsungnya itu tuh gaji, bonus dan insentif, serta tidak langsungnya tuh ya tunjangan. Kelebihan dari studi kasus ini, kompensasinya adalah mendorong produktivitas, ada secara profesional dan terstruktur. Terus yang kekurangannya itu dalam satu jabatan tidak kerjakan masa kerja individu. Terus yang kedua adalah berpotensi pressure-nya tinggi. Yang ketiga fluktuasi penghasilan. Karena di dalam perusahaan ini semakin besar karyawan mendapatkan klien atau bisa mengejar target, maka semakin besar juga kompensasi yang akan diraih. Terus yang kedua adalah PT Pos Indonesia yang cabangnya itu ada di Ungaran. Pos Indonesia merupakan sebuah badan usaha milik negara atau BUMN Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos. Kompensasi yang diberikan adalah gaji pokok, insentif, tunjangan jabatan, tunjangan transportasi, THR, tunjangan tidak tetap, serta cuti. Nah, indikator pendapatannya tuh ada keikutsertaan acara, status kepegawaian, dan kehadiran kerja. Jenis kompensasinya tuh yang kompensasi finansial secara langsung, ada gaji, tunjangan jabatan, insentif, dan tidak langsungnya ada THR, tunjangan transportasi, serta cuti. Oke, terus selanjutnya ada kelebihan dari studi kasus ini adalah lengkap dan struktur. Jadi di perusahaan ini tuh semua kompensasi yang diberikan secara transparan dan jelas gitu. Terus yang kedua kelebihannya ada THR yang memang sifatnya tuh inklusif atau memang mencakup semuanya gitu untuk semua pegawai. Terus yang ketiga pembayaran otomatis. Nah, jadi setiap bulan tuh memang dibayarkan oleh perusahaan kepada pegawai secara otomatis. Terus yang selanjutnya kekurangan adalah di beberapa tunjangan hanya beberapa pegawai saja yang mendapatkan tunjangan tersebut. Terus yang kedua adalah minim kompensasi non finansial. Yang ketiga ketimpangan kompensasi dan penghasilan antara mitra dan pegawai, karena mitra itu tuh misalkan kayak kurir pos tersebut, sedangkan pegawainya tuh yang memang bekerja di kantor kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah PT Lotte Shopping Indonesia. PT Lotte Shopping Indonesia ini adalah perusahaan afiliasi dari Lotte Group yang bergerak di bidang retail. Kompensasi yang diberikan oleh PT Lotte ini lumayan banyak. Yang pertama ada gaji pokok, bonus bulanan, tunjangan makan bulanan, BPJS, jaminan hari tua, promosi jabatan, pelatihan, lingkungan kerja yang mendukung. Lalu indikator pendapatan kompensasinya pun ada target tim, jabatan dan tanggung jawab, prestasi dan kinerja. Jenis kompensasi yang diberikan adalah kompensasi finansial secara langsung, itu tuh ada gaji, bonus dan makan. Terus yang selanjutnya yang tidak langsungnya ada BPJS dan jaminan hari tua. Selanjutnya adalah kompensasi non finansial yang diberikan oleh perusahaan ini adalah promosi, pelatihan dan lingkungan kerja yang memadai. Kelebihannya ada tunjangan hari tua, terus peluang promosinya pun lumayan besar. Terus yang ketiga skema gaji yang meningkat setiap bulannya atau memang beberapa bulan sekali kayak gitu. Terus yang kekurangannya adalah ketimpangan antara bonus dengan beban kerja, karena beban kerja yang didapat oleh PT ini lumayan besar, sedangkan bonus yang didapatkan terkadang tidak setimpal dengan jam kerja yang berlebihan. Terus yang kedua adalah jam kerja over tuh kadang nggak terhitung lembar juga kayak gitu. Terus yang ketiga adalah minim tunjangan variatif lain seperti itu. Oke, terakhir terima kasih atas perhatiannya. Saya Syaiful Jamil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.